Ternyata itu terjawab setelah bertahun-tahun dia nggak ada. Aku ikut KB pun, aku ikut KB yang 1 bulan, tetap aku punya anak 3 dengan jarak 2,5 tahun, 2,5 tahun. Itu terjawab setelah dia nggak ada bertahun-tahun. Itu memang nyata. Terakhir dia ngomong, aku nggak boleh nangis karena bentar lagi aku mau sembuh. Ternyata sembuhnya memang sembuh beneran sembuh. Dia kembali ke yang kuasa, dan aku harus ikhlas, tidak ikhlas harus ikhlas. Ternyata kalimat ikhlas itu sangat berat buat ngomong ikhlas aja itu mudah, tapi menjalaninya itu sangat susah banget gitu, sampai bertahun-tahun hampir kayak orang gila. Nah, kalau ini kejadian itu memang benar-benar namanya anak, belahan jiwa juga ya. Jadi benar-benar kehilangan seorang anak itu. Ya, nama saya Risa. Saya berasal dari kota Pekalongan, tepatnya di daerah Dumuni. Adik saya itu nggak ada hujan, nggak ada angin, dia terjatuh, tapi akhirnya menjadi berakibat fatal. Dia sama sekali nggak bisa gerak, makan pun dia sistem motoriknya sangat terganggu. Itu udah ke dokter, udah ke orang pintar, tapi tetap aja nggak terdeteksi itu penyakitnya apa. Jadi intinya kita tetap berusaha biar sembuh kan, karena dia masih punya anak usia di bawah 1 tahun, masih menyusui juga. Setiap hari ia hanya bisa berdoa agar sembuh. Terus kita juga berusaha bawa dia kemana, kata orang pintar manapun itu pasti didatangin, dokter juga. Dan akhirnya masuk rumah sakit di MRI. Waktu itu bernama MRI, dia di Solo. Nggak tahu kalau di Semarang itu ada. Di Solo itu waktu itu sekitar 5,5 atau berapa juta itu MRI sendiri, nggak pakai BPJS itu waktu itu. Nggak ada penyakitnya sama sekali, sampai dokter juga heran, tapi kenapa bisa lumpuh. Intinya gerak yang dari ini ke atas, yang pinggang ke bawah itu kaki mengecil, makan juga udah susah, tidak bisa ngontrol BAB juga, dia sudah nggak ngerasain seperti apa. Intinya udah parah. Terus tiap pagi tiap malam aku nemenin, itu suara kalau tiap jam 12 itu pasti ada suara kayak bunyi petasan, terus kadang bikin bulu kuduk merinding, pokoknya cetar gitu. Terus kayak ada yang lempar kerikil, batu. Itu kalau udah masuk ke jam 4 mau subuh itu udah enggak ada suara-suara kayak gitu. Itu pas mbaknya jagain? Iya, aku kan kalau malam sering sampai jam 1 nunggu suaminya pulang. Suaminya kan kerja jam 10, biasanya dia juga belum langsung pulang kan. Itu aku sampai jam 1 kadang nunggunya. Suaminya pulang pun aku kadang nggak pulang. Suara-suara kayak gitu hampir tiap malam. Gitu. Terus dan akhirnya masuk ke rumah sakit lagi dengan kondisi perut yang sudah besar kayak orang hamil. Di situ di teter itu keluar air, kan dia nggak bisa kencing,
itu sampai 7 liter, berarti 2 kali. Ya kondisinya dia sudah pasrah kalau memang Tuhan itu masih ngasih dia umur, ya alhamdulillah. Kalau dia udah pasrah, kalau umur saya sampai segini, ya udah aku nitipin anak-anak ke Bude. Dia bilang ke aku seperti itu. Nangis kan, siapa yang nggak nangis melihat adik yang seperti itu. Terus akhirnya dibawa rumah sakit, itu dapat rujukan ke Semarang. Rujukan ke Semarang milik antara rumah sakit Karyadi sama rumah sakit Elizabeth. Ternyata di Karyadi penuh, ada yang di Elizabeth. Tidak masalah, yang penting tertolong, intinya kan gitu. Bawa ke sana, itu yang MRI kedua kalinya itu udah kelihatan diagnosa dokter. Mungkin kalau kita orang awam ya harusnya yang di tulang itu isinya sumsum, itu isinya daging sumbat, kayak kesumbat itu kan. Itu mengganggu semua sistem motorik yang dari pusar ke bawah. Itu yang mengganggu. Dia sudah tidak selera makan, dia udah pasrah. Kalaupun ini penyakit bukan dari kesehatan yang bukan dari orang awam bilang, kalau yang metafisika itu dia juga maafin orangnya, dia juga nggak akan nuntut, nggak akan ngembaliin kalau memang bener-bener dari situ, dari orang lain. Dia memang, ya intinya dia hanya ingin kesembuhan. Aku hanya ingin sembuh. Siapapun orangnya nanti yang misalkan ada yang memang berbuat seperti itu, dia sudah maafin. Itu sebelum dia operasi. Ya menurut dokternya juga dia ahli metafisika juga sih. Itu ternyata memang ada penyakit yang dari kiriman itu nanti bisa jadi nyata. Itu memang ada. Non-medis. Dari non medis jadi medis itu memang ada ternyata. Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bongkarnya itu. Ya kan operasi udah sembuh, dia setiap tahunnya itu memang harus kontrol ke rumah sakit tersebut. Intinya ya sempat nggak, biaya operasi itu udah di cover BPJS itu hanya berapa persen otomatis kan. Nah, 2 tahun setelah kesembuhannya itu ada orang yang menelpon mau minta maaf, dan orang itu mengakui bahwa dia yang membuat si adikku itu sakit seperti itu, tapi tujuannya bukan yang perempuan, tapi yang laki-lakinya. Persaingan kerja. Itu motifnya ternyata itu. Dia mengakui semua apa yang pernah dia lakukan, ya karena dia sendiri sakit. Terus yang ngobatin itu suruh meminta maaf dengan apa yang pernah dia lakukan ke orang lain. Intinya seperti itu. Terus si adikku itu yang sakit itu, yang dulu sakit itu, dia bilang dia enggak mau nerima teleponnya. Soalnya dia bilang enggak tahu mau si A, mau si B, mau si C. Yang penting aku sudah sembuh. Dari aku sakit aja aku udah bilang bahwa aku memaafkan siapapun orangnya. Intinya aku ingin sehat. Dia sehat aja dia sudah bersyukur, alhamdulillah. Selamatan juga. Makanya waktu telepon bukannya dia lebih baik nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu namanya, entah itu si A, si B, si C-nya, dia nggak mau tahu. Yang penting aku sudah sehat. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu aktivitas ke semula, kembali. Saingan berarti dulu hidupnya enak ya itu ya akhirnya. Ya,
memang secara itu rezeki itu mengalirnya itu deras. Memang diakuin memang kayak gitu. Itu persaingan kerja. Nggak Dan- syarat minta maaf nggak itu si pelaku? Si pelaku udah minta maaf, tapi beberapa bulan kemudian dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si pelakunya itu Iya, beberapa bulan kemudian dia meninggal. hanya motifnya itu bisnis ya, Heeh. tapi katanya istrinya ya. Iya. Mau percaya, aku tadinya seperti itu tuh enggak percaya kalau ada. Ternyata memang bener-bener aku ngadepi, bener-bener aku melihat kondisi adikku yang seperti itu. Pagi mandiin, sore mandiin, ya seperti itulah intinya. Jadi nggak bisa berhak sama sekali. Nggak bisa. Oke. Itu Punya pengalaman apa lagi Mbak? waktu pindah rumah, aku pindah rumah itu tahun ke-1, antara tahun 1 sampai tahun kedua itu sering diganggu. Apa ya, kalau orang direp-repi itu apa, antara tidur mimpi tapi kayak nyata, Oke, berarti dibayang-bayangin lah. bayang-bayangin antara mimpi tapi kayak nyata gitu kan. Jadi nggak tahu aku salahnya apa juga aku nggak tahu, terus dia maunya apa nggak tahu. Ternyata dua makhluk itu kembar, itu perempuan, rambutnya panjang, cantik orangnya, itu penghuni kan aku nggak ini ya, intinya gimana ya, mau percaya atau enggak, aku tadinya memang enggak percaya yang seperti itu. Ternyata kita hidup berdampingan dengan alam penghuni alam lain itu ternyata memang ada. Itu sampai aku minta diruqyah, sampai aku sendiri, aku meruqyah diriku sendiri, aku minta sama Pak Ustadz itu untuk meruqyah aku. Ya itu alhamdulillah nggak ada. Itu motifnya dia mau suami saya. Oh, suka suami. Mau suami saya, dia mau ke suami saya. Jadi mau menyingkirkan saya biar saya itu ya memang pertama awal tahun 1-2 tinggal di situ kita berantem itu terus. Terus apa? Perasaan di situ tuh enggak tenang. Di rumah yang ditempati itu memang benar-benar enggak tenang. Enggak aku, ibuku juga merasa seperti itu. Ibuku juga ngerasain kayak gitu juga. Nah, akhirnya di tahun, berarti 1 tahun lebih aku tinggal di situ, tahun keduanya itu alhamdulillah udah nggak ada sama sekali. Aku juga dibersihkan, rumahku juga dibersihkan, dan sampai sekarang aku tinggal di situ udah 25 tahun lebih alhamdulillah. Itu baru-baru itu berarti gitu. Itu tahun 2001. Berarti pertama tinggal di rumah itu ya. Pertama, Tahunya diganggu itu gimana ceritanya? Itu langsung nampak atau gimana? enggak, dari mimpi. Oke. Mimpi itu lagi, nanti dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali aku ditemuin perempuan itu dengan wajah yang sama, kembar, dia itu kembar. Berarti perempuan juga kembar. Perempuan kembar. Terus yang terakhir itu mungkin habis dibersihin itu dia ndak posisi sekarang yang aku merasa itu sudah enggak di dalam rumah, sudah di luar rumah, berarti di kebun belakang. Itu di pohon mangga kalau enggak salah. Pohon mangganya sekarang udah enggak ada di situ. Berarti setiap hari itu bertengkar terus sama Isinya bertengkar mulu, makanya aku itu sampai herannya, karena sebelum aku tinggal di situ kita fine-fine aja, nggak pernah bertengkar, ya hanya bertengkar kecil gitu kan. Begitu pindah ke rumah itu ya isinya kayak gitu, hal kecil pun jadi besar. sampai bisa besar. Sampai pengen, pernah nggak maksudnya pengen hampir cerai atau apa?
sampai seperti itu. Foto-foto kenangan kenangan pernikahan itu sama dibakar itu sampai segitunya itu. Enggak ada, aku enggak punya, iya, sampai segitunya. Ya itu pengalaman pas nikah ya. Kalau pengalaman pas nggak pernah kena pelet nggak? Alhamdulillah, kata orang tua aku termasuk, kalau orang Jawa weton ya, wetonku itu weton yang sulit untuk kena yang seperti itu. Kalau melihat kadang ya, tapi kalau merasakan aku sering. Jadi aku merasakan kehadiran makhluk lain di samping aku bisa merasakan, tapi aku tidak bisa melihat. Ya itu di sekitaran lapangan Gemek itu ya, itu banyak sekali. Aku jualan di situ. Aku pernah lagi cuci piring maghrib ditungguin sama perempuan cantik berambut panjang, wajahnya berubah jadi ular, tubuhnya pernah. Itu sekali, sampai antara mau lari atau mau melihat, penasaran, itu akhirnya diam di tempat, nggak bisa gerak. Iya. Pas waktu itu? Nggak ada, aku sama anakku yang kecil. Itu terus pindah warung juga pernah. Pindah warung itu ini apa, lampunya itu buat mainan kayak lampu disco, pernah itu. Iya, pas itu jam saatnya maghrib itu ya, sepi, nggak ada orang, tapi pas di aku tuh ada orang maghrib, mungkin kan di jalan dia mengopi gitu kan, 2 orang, aku sama anakku yang besar. Kok lampu baru diganti, kan pakainya lampu cas, baru diganti, itu kedip-kedip, nyalanya kedip-kedip kayak lampu disco gitulah. Tapi aku merasakan ada bayangan gelebat warna putih itu di belakang warung. Cuman aku bilang, aku di sini nyari uang, aku ndak mau ganggu. Aku setiap hari memang kayak gitu. Aku di sini ya niatnya mau nyari uang, aku ndak mau ganggu kalian. Itu kalau pas saat maghrib tiba itu pasti kayak gitu. Terus baunya itu kayak pohon bakar gitu. Kadang juga itu katanya itu masih pesta atau gimana, aku nggak tahu. Aku juga punya cerita horor lagi. Waktu itu aku masih santai di rumah sama suamiku, tiba-tiba ditelepon sama anak-anak komunitas aku. Pas itu hujan angin, ada yang kena kayak kesamber gitu kan, tapi alhamdulillah mereka nggak apa-apa, cuma ada yang muntah darah. Ya itu satu. Ya kan hujan gerimis, dia masih megang mic karaoke. Itu kena pas petir lewat. Itu kena. Itu depan SMK negeri itu kan. Itu kan ada tempat hiburan di situ. Nah, yang kena itu 3 orang. Mau dibawa ke rumah sakit, dia enggak mau. Waktu itu aku nyamperin dia ke sana, udah dibawa pulang ke kontrakannya. Di kontrakan aku langsung lari ke kontrakan. Tapi waktu aku sampai di TKP itu, pohon beringin yang ada di itu memang akses pintu ke dunia lain. Ternyata besar. Satu itu paling besar yang di situ. Dan aku ketemu sama yang itu udah sadar kan. Dia memang enggak ini, yang malah yang lakinya itu yang apa? Semaput itu apa itu? Pingsan itu. Yang perempuan enggak pingsan. Cuman keluar darah. Tak tanya-tanyain kenapa. Kamu lihat apa? Aku langsung to the point, tanyanya ke situ. Karena apa? Karena waktu aku nyamperin ke TKP, aku lihat di pohon itu
masih kelihatan, belum ketutup, masih kayak rongga gitu, hitam bulat, rongga itu hitam bulat, terus apa, ada kayak sinarnya gitu, aku nggak tahu apa itu. Intinya tuh tak tanyain, kamu lihat apa, katanya lihat istana. Mungkin yang dia maksud itu pintu gerbangnya itu di situ. Saya lihat istana. Kamu lihat perempuan cantik enggak, rambutnya panjang? Aku bilang gitu. Iya, ada. Bikin merinding loh Mas ini. Karena mungkin yang dimaksud itu yang pernah aku lihat, yang awal mulanya cantik, rambutnya panjang, lama-lama berubah menjadi bentuk seekor ular, tapi bermahkota. Itu aku pernah lihat waktu awal aku jualan di depan Rusunawa itu. Ya itu waktunya maghrib itu aku sendirian lagi nyuci piring, dia nungguin aku di situ. Tadinya kayak berupa bayang-bayang, terus akhirnya agak jelas, tapi berjalannya waktu, setiap aku lihat, aku kedip itu dia berubah, kulitnya berubah keriput jadi nenek-nenek. Setelah jadi nenek-nenek, wajahnya udah bukan nenek-nenek lagi, udah berubah menjadi ular. Antara mau lari apa mau teriak udah nggak bisa. Iya, aku hanya bisa terdiam melongo sambil liatin itu, tapi alhamdulillah enggak dia apa-apain. Intinya dianya yang apes atau sayanya yang apes itu nggak tahu. Intinya lihat itu dingin semua, memang nggak bisa gerak, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa gerak. Dan di situ diam di tempat sampai menghilang dengan sendirinya. Akhirnya para ada itu orang lain juga lihat ada yang cantik, ciri-cirinya seperti ini. Tapi pernah ada nggak orang cerita gitu, dengar cerita di situ tuh pohon itu apa, atau orang pintar atau apa? Tahun sebelum kejadian itu, sebelum aku juga lihat itu aku punya tetangga, dia dinama punya anak perempuan, itu panggilannya si Wulan kan. Sakit nggak pernah sembuh, intinya sakit sembuh, sakit bentar nanti sembuh lagi, kayak gitu terus sampai anaknya itu nggak bisa tumbuh, kembangnya itu kurang lah. Terus kan orang kita juga percaya antara medis dan itu, dia dibawa ke orang pintar, ke kayak Pak Kiai Ustadz gitu, itu nyaranin untuk ganti nama, jangan Wulan. Akhirnya dengan saran itu bikin bubur lagi, namanya diganti, akte dirubah, sampai sekarang alhamdulillah udah menikah, anaknya itu udah enggak sakit-sakitan lagi. Apa hubungannya dengan nama Wulan? Itu perempuan yang yang penguasanya situ itu namanya Wulandari, dia enggak mau namanya disamain, enggak mau. Dan kebetulan orangnya itu orang situ. Orang situ, jadi enggak mau. Sampai sekarang pun aku rasa aku punya tetangga punya anak itu enggak ada yang namanya Wulan. Hanya Wulan ya. Panggilan ada kalimat Wulannya aja enggak ada kayaknya. Saat di sana naik, kalau yang di itu namanya Wulandari. Di kampung itu ya. Yang penguasanya situ Wulandari. Terus juga aku pernah lihat makhluk kecil, kayak kata orang itu kepintarannya di atas tuyul. Itu kayak manusia planet, badannya itu hijau, warnanya merah, tapi telinganya ini kayak manusia planet, kayak gitu. Itu almarhum anakku yang besar, itu dia sering lihat juga kayak gitu. Kalau dia bilangnya itu anak-anak rombongan nakal sekali, nggak bisa diem. Itu almarhum anak aku. Nah, anak aku juga waktu itu main bola di depan
kan ada masjid depannya itu lapangan. Dia main bola di situ, jatuh 3 bulan kemudian dia sakit. Di sakitnya itu dia juga nggak tahu itu karena sakit apa, tapi yang jelas kata orang jatuh nggak dipijet gitu kan, karena dia nggak ngomong. 3 bulan kemudian bengkak dan akhirnya meninggal. Itu usia 12 tahun. Itu kan kamu jatuh atau Ya, yang kita tahu kan karena penyebabnya jatuh main bola, nabrak gawang kan dia. Tapi nggak tahu. Aku juga nggak mau ini, intinya nggak mau menyalahin takdir. Intinya, oh kamu mainnya di tempat yang angker gini. Nggak, aku nggak seperti itu maksudnya. Nggak, itu memang udah takdir dia kayak gitu. Itu anak indigo. bisa lihat? Dia bisa lihat. Awal bisa lihat itu gimana? Itu dia udah pinter ngomong ngomong lancar itu usia 2 tahun. Dia sering diajak keluar kota sama aku, sama suamiku, sama neneknya, sama mbahnya, itu sering tak ajak ke Semarang. Itu selalu di jalan dia selalu ngomong. Dia nggak bisa diem. Dia selalu itu ada. Dia menggambarkan makhluk yang kita nggak tahu gambarannya seperti apa, tapi dia itu sering, aku bilang kamu itu berhayal ya, kamu itu sering nonton film manusia-manusia planet, aku kan bilangnya gitu. Oh enggak, memang itu ada di sebelah situ, dia selalu ngomong kayak gitu. Itu sampai dia kelas 6 itu masih bisa lihat yang hal-hal yang seperti itu, sampai dia nggak ada. Kelas 6 waktu itu habis lebaran 2 minggu dia nggak ada. Dia juga bilang, mama nggak boleh nangis, nanti punya anak lagi, cowok 1 ceweknya 2, kalau punya anak jangan sedikit ya mah, punya anak minimal 3. Ternyata itu terjawab setelah bertahun-tahun dia nggak ada. Aku ikut KB pun, aku ikut KB yang 1 bulan, tetap aku punya anak 3 dengan jarak 2,5 tahun, 2,5 tahun. Itu terjawab setelah dia nggak ada bertahun-tahun. Itu memang nyata. Terakhir dia ngomong, aku nggak boleh nangis karena bentar lagi aku mau sembuh. Ternyata sembuhnya memang sembuh beneran sembuh. Dia kembali ke yang kuasa dan aku harus ikhlas, tidak ikhlas harus ikhlas. Ternyata kalimat ikhlas itu sangat berat buat ngomong ikhlas aja itu mudah, tapi menjalaninya itu sangat susah banget itu, sampai bertahun-tahun hampir kayak orang gila. Maaf, kalau ini kejadian itu memang benar-benar namanya anak belahan jiwa juga ya. Jadi benar-benar kehilangan seorang anak itu sakitnya melebihi apapun. Mungkin kehilangan harta masih bisa kita cari, kehilangan anak dapat gantinya pun kalau teringat pasti masih terasa. Iya, main bola itu. Tapi orang-orang memang kok mainnya di situ, seolah-olah menyalahkan tempatnya kan, kok mainnya di situ, kok mainnya itu jangan di situ lah. Tapi memang kenyataan itu kan lapangan bola. Sebelum itu jadi tempat ramai kayak sekarang, kuliner, orang-orang pada nyari hiburan di situ. Itu dulu memang cuma lapangan bola, masjid, kompleks sekolahan, udah gitu aja. Memang adanya kayak gitu. Nggak tahu usulnya nggak tempat itu dulu pernah. Iya, itu waktu aku kecil masih SD. Itu dulunya itu pohon-pohon tebu. Itu semua hampir dari ujung timur sampai ujung barat itu tebu semua, sampai ke stadionnya itu tebu semua. Itu kalau dipanen tebunya itu banyak
burung puyuh. Burung puyuh kalau kita orang namanya kan manuk gemek gitu kan. Itu banyak sekali itu. Makanya asal muasal gemek itu dulu memang situ banyak burung itu. Aku juga dulu antara kalau pulang sekolah main ke sawah itu sering nemuin telur burung kayak gitu, 1, 2 nanti kita makan bareng-bareng sama teman-teman sambil nyari apa gitu. Kalau ada ketela waktu kecil itu suka nyebrang sungai, kan ada sungai kan itu, nah itu nyebrang sungai, rumahku kan nggak jauh dari situ. Untuk keamanannya apa lagi? Yang jelas penguasa situ bentuknya ular, Mas. Ular perempuan. Terus temanku itu juga ada yang lihat, mungkin kayaknya dia juga indigo, itu kayak lautan, stadion itu dia lihat lautan, itu sampai dia punya anak dari dia remaja, punya suami, kalau diajak jalan-jalan ke situ naik sepeda dia tidak akan mau, dia sama sekali tidak akan mau. Itu sampai sekarang dia masih ada, dia lihat kalau situ itu bentuknya itu laut, laut. Kalau yang rusunawa itu kalau di alam sana itu nenek tetanggaku pernah kayak kena muter-muter terus dia enggak bisa keluar. Nah kayak itu kan, itu lihat itu tuh istana dengan pernak-pernik itu keemasan. Itu jam habis isak, dia dari sore jam 5 keluar dari rumah itu sampai jam 9 apa 10 itu ngiterin rumah susun itu, dan tidak kehitung berapa kali itu ada yang lihat itu, mak kenapa kok nggak pulang-pulang. Terus begitu dipegang mau kemana, aku mau pulang tapi nggak tahu jalan pulangnya kemana. Dia baru sadar lah, terus jenengan dari mana, sampean dari mana kan gitu ditanya. Aku diajak sama perempuan cantik ini ngiteri istananya, dia bilang gitu, warnanya emas semua, pokoknya indah banget kayak di surga, dia bilangnya kayak gitu. Orangnya sekarang udah enggak ada. Muter-muter lama itu? Lama itu, keluar rumah itu jam 5, nggak tahu mau kemana tujuannya. Itu jam 9 itu baru dicari anaknya nggak ada, itu ketahuan orang itu di situ. Jadi juga kalau orang nggak merhatiin mungkin dia nggak akan tahu itu mak lagi ngapain. Itu diperhatiin, muter lagi di situ, muter lagi sampai berkali-kali. Akhirnya didatengin, terus dipegang pundaknya, mak mau kemana, akhirnya diantar pulang. Sadar Sadar diantar pulang. Ada apa lagi, Mbak? Ya itu adikku pulang kerja naik sepeda gerimis, malamnya Jumat, itu antara jalan samping SMK sama SMA. Itu kan dulu belum seramai kayak gini, rumah juga nggak seramai kayak gini kayak sekarang kan. Itu ada orang, dikiranya itu orang mabok, naik sepeda ada orang mabok, jalannya itu oleng gini. Setelah dekat ternyata nggak ada kepalanya, cuma badan doang. Itu sepeda mau ditinggal mau lari juga nggak bisa, dikayuh kenceng-kenceng juga nggak sampai. Itu adik aku, dia malah 2 kali di situ. Yang keduanya itu dikira itu karung, ternyata bukan, itu ada 3 biji, ternyata itu pocong. Iya di situ kan ada pohon-pohon jati. Itu di antara itu lintasan dari mau dia pulang ke rumah harus melewati situ, nggak ada jalan yang lainnya lagi. Mau tidak mau tiap harinya dia harus lewat situ berangkat. Tapi pas pulangnya itu malam, berangkat sore, siang pulangnya malam.